Baik, masuk ke pertanyaan nomor 2A. Nah, tentukan produk dan mekanisme reaksi CH3CBr ditambah H2O. Nah, di sini produk utamanya yaitu terbutil alkohol yang akan direaksikan dengan air H2O ya. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari pembentukan karbokation, ini pembentukan karbokation, kemudian ada serangan nukleofil, dan yang terakhir tahap deprotonasi. Nah, yang pertama tahap pembentukan karbokation ini yaitu ikatan CBr. Nah, ikatan CBr ini akan putus secara heterolitik. Nah, Br akan lepas membawa sepasang elektron membentuk ion bromida Br2. Nah, membentuk Br2 dan karbokation terbutil. Ini ya. Nah, jadi pada pembentukan karbokation ini yaitu pelepasan Br. Nah, Br akan putus kemudian membentuk karbokation. Nah, ini ya karbokation. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu serangan nukleofil. Nah, serangan nukleofil ini tuh akan ada pasangan elektron bebas pada atom O dari H2O. Nah, dari H2O ya O-nya ini, O-nya akan menyerang karbon bermuatan positif pada CH33C plus. Nah, ini kan tadi kan di C plus di plusnya ini tuh sebenarnya eh, berikatan dengan Br. Nah, karena Br tadi terlepas untuk membentuk karbokation, nah maka O dari H2O, nah direaksikan dengan H2O ini, O-nya ini akan masuk menggantikan Br tadi, menggantikan posisi Br tadi dan menyerang karbon bermuatan positif. Nah, ini tadi kan bermuatan positif itu diserang oleh O dari H2O. Nah, ini akan menyerang di sini, kemudian membentuk ion oxonium intermediate. Nah, seperti itu. Kemudian setelah serangan nukleofil, nah ada yang ketiga yaitu tahap deprotonasi. Nah, tahap deprotonasi ini di mana molekul air lain bertindak sebagai basa lemah untuk melepaskan satu proton H+ dari ion oxonium tadi dan menghasilkan alkohol netral yaitu CH3COH dan ion hidronium. Nah, ion hidronium di sini kemudian ini apa H2O, molekul air yang lain tuh akan bertindak sebagai basa lemah untuk melepaskan satu proton dari H+. Nah, seperti itu. Nah, ini, dari reaksi ini tuh produk utamanya yaitu terbutil alkohol. Nah, di mana tahap pembentukan karbokation adalah tahap penentu laju reaksi. Nah, tahap pembentukan karbokation ini terjadi di tahap satu. Tahap satu. Jadi setiap SN SN1 itu ada tahap bentukan karbokation terlebih dahulu sebelum serangan nukleofil. Baik, lanjut ke nomor 2B. Nah, soal 2B, bensil klorida C6H5CH2Cl ditambah metanol CH3OH. Mengapa cincin benzena mempengaruhi kestabilan intermedia? Nah, pertanyaannya ya, di mana produk utamanya yaitu bensil metil ether. Nah, bensil metil ether. Kemudian mekanisme lengkapnya ini sudah dituliskan bahwa C6H5CH2Cl akan membentuk menjadi C6H5CH plus 2 ditambah Cl-min. Nah, penjelasannya di sini cincin benzena. Nah, ini kan bentuk benzena ya. Struktur benzena ini tuh sangat mempengaruhi kestabilan karena ia menyediakan stabilitas resonansi. Nah, kation benzilik primer sangat stabil karena muatan positif di karbon alfa dapat didelokalisasi, maksudnya didelokalisasi itu disebar. Nah, disebar ke seluruh cincin aromatik melalui sistem elektron pi. Nah, reaksi ini tuh sangat disukai karena kestabilan intermediatnya. Nah, saat gugus pergi, klorida, nah ini
Cl ya. Nah, tadi kan yang soal nomor 2A, soal 2A itu kan yang menjadi gugus pergi kan Br. Nah, kalau yang nomor 2B ini Cl. Nah, Cl-nya berperan sebagai gugus pergi atau living group. Nah, karbokation yang terbentuk berada tepat di sebelah cincin benzena. Jadi ini cincin benzena, sebelahnya ini, nah bagian sini Cl-nya lepas, nah langsung membentuk karbokation di sebelah cincin benzena, sehingga reaksi ini tuh sangat disukai karena kestabilan intermediatnya. Kemudian awan elektron pi pada cincin benzena beresonansi menyebarkan beban muatan positif ke seluruh cincin. Beban yang dibagi rata menjadikan molekul sangat stabil. Nah, itu kan ini di sini, kemudian plusnya di sini dan bisa menyebar di seluruh cincin sehingga eh, molekul sangat stabil. Jadi, mengapa cincin benzena mempengaruhi kestabilan intermedia? Nah, ini karena ini tadi alasannya. Awan elektron pi pada cincin benzena beresonansi menyebarkan beban muatan positif ke seluruh cincin. Nah, ke seluruh cincin ini ya. Jadi beban yang dibagi rata, nah beban yang dibagi rata itu menjadikan molekul sangat stabil. Lanjut ke pertanyaan nomor 2C. Urutkan senyawa berikut dari paling mudah hingga paling sukar mengalami SN1. Nah, di sini saya sudah mengurutkan ya dari yang paling sukar atau paling lambat mengalami SN1 dan yang paling mudah atau cepat mengalami SN1. Sementara pada soal tuh dituliskannya yang pertama yaitu tert butil klorida. Nah, tert butil klorida ini ya. Kemudian yang kedua bensil klorida, yang ketiga dua kloropana ini, dan yang keempat satu kloropropana. Nah, ini juga sudah ada strukturnya ya. Struktur dari terbutil klorida, bensil klorida, dua kloropropana, dan satu kloropropana. Nah, dari urutan dan kereaktifannya, nah dari satu kloropropana ini yang paling susah, yang paling sukar untuk mengalami reaksi SN1. Nah, kedua yaitu dua kloropropana, bensil klorida, dan juga yang paling mudah dan sangat cepat mengalami reaksi SN1 itu terbutil klorida. Nah, mengapa urutan ini tuh sudah ditentukan oleh kestabilan karbokation yang terbentuk. Nah, karbokation tersier dari senyawa satu paling stabil berkat hiperkonjugasi yang ekstensif. Nah, karbokation bensilik primer dari senyawa 2 juga sangat stabil karena efek resonansi cincin. Nah, ini ya yang kedua itu bensil klorida. Nah, bensil klorida ini tuh juga apa ya cepat atau mudah mengalami reaksi SN1, tapi apa satu tingkat di bawahnya terbutil klorida. Nah, karena terbutil klorida ini tuh termasuk tersier. Sementara pada bensil klorida, nah ini ada ikatan, ada struktur benzenanya itu. Nah, akibat struktur benzenanya itu tuh membuat stabil resonansinya tuh stabil. Kemudian karbokation sekunder dari O-kloropropana dan ini tuh termasuk stabil menengah. Kemudian yang sangat tidak stabil yaitu satu kloropropana. Sehingga reaksi SN1 sangat sukar terjadi kepadanya. Nah, aturan emasnya, nah ini tuh yang menjadi kunci bagaimana sih membedakan em, yang paling susah untuk atau yang paling lambat untuk mengalami SN1 dan yang paling mudah atau paling cepat itu ditentukan dari kecepatan SN1 bergantung 100% pada seberapa stabil karbokation yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Kemudian pada nomor soal 2D, nah senyawa kiral satu bromo, satu feniletana direaksikan dengan etanol. Bagaimana stereokimia produknya? Nah, ini bagaimana stereokimia produknya. Jadi, mekanisme yang mungkin dari SN1 ini
yaitu karena substrat adalah halida sekunder posisi bensilik yang akan menghasilkan karbokation sangat stabil. Selain itu, digunakan etanol, yaitu etanol itu termasuk pelarut netral dan nukleofil lemah yang khas mendukung reaksi SN1. Nah, ini ya, untuk mekanismenya yang paling mungkin. Nah, ini tuh bentuknya planar. Untuk kiral satu bromo satu fenyl etana, nah itu bentuknya planar. Jadi ini digambarkan kayak datar gitu ya di dalam apa kayak dibentuknya pokoknya planar gitu, kayak gepeng. Kemudian bagaimana stereokimia produknya? Nah, jadi stereokimia produk yang terbentuk itu karbokation bensilik intermedian yang terbentuk memiliki struktur datar. Nah, ini trigonal planar. Nah, ini kan bentuknya planar ya pada atom pusatnya. Etanol sebagai nukleofil bebas untuk menyerang baik dari sisi depan maupun sisi belakang. Nah, ini bisa dari depan sini diserang juga bisa, atau dari belakang sini juga bisa. Etanolnya bisa menyerang dari apa ya?